Salat tasbih. Salat tasbih, hukum salat tasbih. Jumhur ulama dari 3 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, para ulama ahli fikih. Kalau sudah ahli fikih jangan dianggap mereka tidak ngerti ilmu hadis. Mengatakan bahwa salat tasbih adalah sunnah. Menurut madhab Hambali terbagi 2. Sebagian mengatakan tidak disunnahkan. Sebagian, kami tidak mengatakan Hambali semuanya sepakat tidak, madhab Hambali sendiri terbagi 2. Sebagian mengatakan tidak, ada mustihbabiha, tidak disunatkan sholat tasbih. Sebagian lagi mengatakan bisa diamalkan karena adanya hadis. Kalau sudah mengatakan boleh diamalkan, kalau tidak ada pahalanya untuk apa, kan begitu. Jadi sini adalah perdebatan di antara para ulama. Kemudian setelah itu memang orang akhir zaman mencoba telaah hadis dan sebagainya. Ada yang mengikuti orang yang mentasheh hadis tersebut sehingga mengatakan sholat sunnah, sholat tasbih adalah dianjurkan. Ada yang nyangkut kepada orang yang mengatakan hadisnya adalah dipermisalahkan karena yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang tidak bisa diterima hadisnya, maka dia tetap mengingkari. Ini orang akhir zaman sebetulnya ini sudah diselesaikan oleh orang, ulama terdahulu. Kita nggak perlu menjadi sok ahli hadis di akhir zaman ini. Jadi ulama dahulu berbedanya madhab itu adalah sudah. Karena mereka sudah mengetahui tentang hadis-hadis tersebut. Bahkan 3 madhab mengatakan sunnah pun juga berdasarkan berdasarkan riwayat-riwayat. Nah ini riwayat dari Ikrimah. Ani bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah bersabda lil Abbas, kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah, wahai pamanda. Kalau sudah pakai sebutan ya Ammah itu adalah ada makna kasih biarpun tidak disebutkan. Wahai paman tercinta atau paman terhormat, ala utik, apakah kau tidak ingin aku beri sesuatu? Amnahuk, apakah kau tidak ingin aku hadiahi sesuatu? Ala ahbuk, apakah kau enggak ingin aku sama berikan sesuatu? Ala af'alu bika asyra hisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu dzambaka awwala wa akhirah. Apakah kamu tidak ingin aku memberitahu kepadamu tentang satu amal 10 hal, kalau kamu melakukannya Allah akan mengampuni dosamu yang dulu dan akhir. Wah, ini dahsyat. Oh, sampai sebegitu. Qadimah wa hadithu, dosa dulu, dosa yang baru. Khata'u wa amdahu, dosa yang sengaja, tidak sengaja. Sebenarnya tidak sengaja di sini kan tidak dosa memang. Akan tapi bagi sebagian warga kasih Allah sudah dianggap dosa, kenapa kok saya lupa? Lupa kan karena biasa, kan begitu. Atau kurang biasa. Jadi bagi kekasih Allah tuh melakukan kesalahan dengan lupa pun dianggap salah. Kenapa kok saya lupa? Berarti saya tidak perhatian dong. Itu. Sohirahu wa kabirahu, dosa kecil besar. Sirrahu wa alaniyatuh, dosa sembunyi, dosa terang-terangan. Asyru hisalin, 10 hal. Dirinci, antusalliya 4 raka'atin, salat 4 rakaat. Taqra' fi kulli raka'atin, setiap kali rakaat kamu baca Fatihatul Kitab, baca surat Fatihah. Wa suratin, dan baca surat. Setelah Fatihah ada surat. Fa idza faraghta minal qiraati, setelah selesai membaca Al-Qur'an, baca surat, kan setelah Fatihah ada surat. Suratnya terserah apa saja. Qul ya ayyuhal kafirun atau apa saja. Di awali rakaatin faqul wa anta qa'im, di saat berdiri setelah baca surat, sebelum rukuk membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 kali. Jadi seperti sholat biasa, baca iftitah, Fatihah, surat, baru baca subhanallah alhamdulillah wa akbar 15 kali. Tsumma tarka', kemudian rukuk. Fataqulu wa anta raqi' asran, setelah membaca zikir biasa di dalam rukuk, setelah itu tambahi
Subhanallah, alhamdulillah, wa la Allahu akbar 10. Anda hitung. Sudah berapa? 25. Anda hitung. Tsumma tarfa' ra'sak min ruku' i'tidal. Mengangkat kepala dari ruku'. Wa taquluha 10 tambah lagi 10. Berarti 35. Tsumma tahwi sajidan, kemudian sujud. Fataquluha wa anta sajid, waktu Anda sujud baca 10. Berarti 45. Tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha 10. Setelah sujud duduk dan sujud 10, berarti 65. Ya kan? Hah? 55. Kemudian tsumma tasjud fataquluha 10, sujud lagi baca 10, berarti 65. Tsumma tarfa' ra'saka minas sujud, kemudian kau angkat kepalamu dari sujud, taqul 10, angkat dari sujud, berhenti sejenak, sebelum berdiri membaca 10. Berarti berapa semuanya? 75. Kali 4 rakaat berapa? Berarti 300. Jadi baca tasbih 300. Fadzalika 75 fi kulli raka'atin, setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi 4 raka'atin, kau lakukan dalam 4 rakaat. Wa ini istata'ta, kalau kamu bisa melakukannya, antusalliyaha, engkau bisa melakukannya fi kulli yaumin, setiap hari, marratan, kalau bisa setiap hari sekali. Wa ilam tastati', kalau enggak bisa fa fi kulli jum'atin, seminggu sekali. Wa ilam taf'al, kalau enggak bisa seminggu sekali, fa kulli syahratin marrah, fi kulli syahrin marrah, sebulan sekali. Wa ilam taf'al, kalau enggak bisa fi kulli sanatin marrah, setahun sekali. Wa ilam taf'al fa fi umrika, kalau enggak bisa, pokoknya jangan mati kecuali pernah melakukan biarpun sekali. Rawahu Abu Dawud Ibnu Majah. Lah, diberdebatkan tentang kebenaran riwayat ini. Qala musannif, Amirul Mukminin fi hadis. Beliau seorang ahli hadis, bukan main-main. Beliau adil. Nanti ada beberapa hadis yang didatang oleh beliau dan beliau sebutkan kritiknya. Karena beliau mengajari adil supaya kita tidak curang. Kalau tidak senang langsung tidak menyembunyikan hadis. Biarpun dalilnya beliau sendiri, kalau ternyata dianggap lemah, beliau datangkan. Karena beliau di saat mendatangkan hadis lemah, kemudian jadikan sandaran hukum, bukan. Ketahuilah, sandarannya bukan karena hadis itu. Berarti ada hadis yang lain. Karena imam besar beliau. Qala musannif, ruwiya hadzal haditsu min turukin katsirah. Hadis ini ternyata diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Wa an jama'atin minas sahabati, dari jamaah banyak dari sahabat. Wa amthalu hadzal tariq, seperti ini, seperti jalan ini, seperti riwayat ini. Wa qad sahahahu jama'atun, dan sebagian ulama ahli hadis telah mengatakan ini hadis sahih. Minhum Abu Bakar al-Ajuri, Abu Bakar al-Ajuri wa Muhammad ibn Misri, Syekhuna Hafidh Abdul Hasan, Syekhuna guru beliau. Wa qala Abu Bakar ibn Abi Daud, Abu Bakar ibn Abi Daud berkata, sami'tu Abi yaqul, aku mendengar ayah berkata, laisa fi sholati tasbih hadithun sahihun ghairu hadza. Jadi sholat tasbih ini banyak riwayatnya tidak benar kecuali ini. Biarpun tentunya masih ada juga sebetulnya. Qala Imam Muslim la yurfa fi hadzal hadits isnadun ahsan min hadza. Enggak ada, Imam Muslim mengatakan riwayat sholat tasbih lebih bagus daripada ini. Baik. Yang jelas sholat tasbih diperdebatkan. Sehingga sholat tasbih sehebat apapun pahalanya, karena diperselisihkan tentang riwayatnya, tentunya tidak bisa mengalahkan sholat qabliyah ba'diyah. Makanya kami selalu menyampaikan ba'diyah isyamu lebih besar pahalanya daripada sholat tasbih. Ada orang sholat tasbih nggak sholat ba'diyah isya. Kan aneh. Karena sholat tasbih bukan sholat yang dikukuhkan seperti sholat ba'diyah isya. Kemudian sedikit tentang cara. Loh, kenapa yang di Al-Bahjah yang dilakukan kok tidak cara semacam ini? Karena kalau kami dengan para teman-teman yang lain kan melakukan adalah sebelum baca surat Al-Fatihah kita membaca 15-nya diajukan ke depan. Setelah sujud tidak lagi baca tasbih karena itu kadang bikin bingung. Sehingga yang di sini tadi riwayat tadi itu adalah setelah sujud, yang kedua duduk sejenak membaca 10 kali. Nah, membaca 10 kali. Dan ini kenapa yang diamalkan di sini tidak ada. Kalau tidak ada yang kita amalkan, kita langsung berdiri. Nah, sebenarnya ada riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak meriwayatkan tentang sholat tasbih dengan cara
sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca tasbih 15 dulu. Sehingga maju. 10 rukuknya, 10 iktidalnya, 10 rukuknya naik. Jadi terakhir adalah 10 waktu sujud. Nah, sengaja kita pilih di sini yang ini memang pertama lebih mudah. Sebab biasanya kalau habis sujud yang kedua duduk 10 kali itu kadang bingung kita. Satu, yang kedua sebagian mempertanyakan tentang cara sholat. Kan itu bukan waktunya rukun panjang, kenapa nambah? Waktu sujud yang kedua sebelum berdiri itu bukan rukun panjang, nggak boleh duduk lama-lama. Bolehnya jalsah istirahah. Itu kritik fikihnya. Bagi sebagian orang. Tapi bagi orang ahli ilmu mengatakan, kalau sudah Nabi mengatakan ada sebagian sholat sunnah yang berbeda caranya dari kebiasaannya, boleh-boleh sholat khusuf, rukuknya 2 kali, nggak ada. Karena Nabi, ini sebenarnya selesai. Cuman untuk menghindar, oke lah, kalau memang ente tidak menghendaki seperti itu, ada kan riwayat lain mengajarkan bahwasanya tidak membaca 10 di waktu jalsah istirahah. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Jadi langsung aja kalau riwayat Abdullah bin Mubarak adalah salat tasbih yang selama ini dijalankan. Kurang lebihnya seperti itu supaya tidak terjadi perbedaan pendapat. Yang enggak enak ya enggak ngamalkan itu aja. Yang ngamalkan kok ribut ya. Anda boleh menjadikan 10-nya di setelah sujud, lalu 15-nya setelah baca surat Al-Quran boleh. Atau Anda ajukan 15-nya sebelum baca surat Al-Fatihah, kemudian 10 di bawah dinaikkan ke atas setelah baca surat. Jumlahnya sama 75. Tapi yang harus Anda ketahui bahwasanya ini sholat agung, sholat istimewa. Akan tapi pun demikian tidak akan bisa mengalahkan sholat duha, sholat witir, sholat qabliyah, ba'diyah. Seperti itu.